Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Wichat di channel Programmu. Di video kali ini video yang keempat. Kita masih membahas tentang Laravel ya. Setelah di video ketiga itu kita mencoba install terus konfigurasi. Terus apa lagi ya? Itulah ya. Di video kali ini ya kita akan sedikit membahas tentang MVC ya. Terus ada beberapa konfigurasi yang perlu diedit kayak gitu. Oke. Nanti setelah di video ini mungkin di video berikutnya kita membahas tentang database ya. Habis itu mungkin kita login dan lain-lain. Jadi masih panjang sekali. Jadi siapkan ya, siapkan niatan usaha teman-teman dan ilmunya semoga bermanfaat. Terus belajarnya tetap semangat. Oke, kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai ke codingnya. Oke, teman-teman, di sini saya di video sebelumnya yang saya buat itu belajar.test ya, tapi saya bikin lagi yang bikin baru namanya latihan.test, tapi kurang lebih sama aja ya teman-teman, sama aja. Isinya ya isinya sama aja, hanya beda di foldernya aja, jadi teman-teman jangan bingung. Oke, yang pertama silakan buka coding teman-teman ya. Di sini kita akan melakukan beberapa setting ya, yang oh ya sebelumnya untuk MVC ya, untuk MVC sendiri kita itu nampilinnya itu kan lewat roots nih ya, lewat roots ya, tapi sebenarnya ini kurang direkomendasikan ya. Untuk menampilkan roots itu biasanya kita setting dulu lewat controller ya enggak. Ketika teman-teman belajar CI di video yang sebelumnya itu ya, yang tentang framework itu kan kita settingnya itu lewat C ya, lewat controller. Nah, di sini kita akan memindahkan dulu view-nya ke controller gitu. Oke, kita langsung aja. Dan kemudian untuk membuat model dan controller itu teman-teman tidak dilakukan secara apa ya, secara klik gitu ya, klik kanan new file terus memberi nama, enggak ya. Ini agak berbeda ya. Kalau di Laravel kita akan pakai ini nih, perintahnya adalah teman-teman bisa pakai terminal. Nah, tapi kalau misalkan terlalu repot ya, teman-teman bisa pakai perintah Ctrl Shift P ya. Cari yang artisan make model di sini. Ya, artisan make model. Nanti otomatis akan dibuat nih nama modelnya gitu. Diklik aja nama modelnya, misalkan namanya ini kita ambil contoh program siswa aja ya. Kita ambil contoh siswa gitu. Siswa, enter. Mau dibuat migrasi factory mungkin no dulu aja, nanti kalau udah berhubungan dengan database mungkin yes ya, tapi ini saat ini no dulu aja milihnya. No, create migration no, factory no, controller yes ya. Jadi kita buat modelnya sama controllernya yes. Yes. Nah, kita cek ya, di sini udah ada siswa model ya, dan siswa controller di sini. Oh iya, saya lupa, harusnya siswa S-nya besar ya, tapi ya udah deh. Soalnya biasanya itu kalau masalah model, masalah nama kelas itu huruf awalnya besar itu, tapi ya sudah terlanjur nggak apa-apa ya. Nah, siswa model, siswa controller ya. Jadi kita ingin menampilkan dulu di rootsnya ya. Kita ingin tampilkan ini ke controller misalkan kayak gitu. Nah, sebelum ke sana ya, saya sarankan teman-teman menginstal dulu yang namanya PHP namespacer namespace resolver. PHP name, ya. Silakan teman-teman install ini karena ini cukup berguna kalau misalkan untuk import kelas ya. Coba cek di controller. Kalau di klik kanan ada import all class ya. Ini cukup membantu soalnya ya. Jadi silakan install untuk plugin atau ekstensi tersebut. Oke, yang pertama, teman-teman kan sudah bikin controller nih. Sebenarnya kalau pakai Ctrl Shift P sendiri, itu kan ada nih artisan yang membuat controller yang ini nih, yang bawahnya. Itu juga bisa.
Tapi kalau saya buat dua-duanya ya untuk contoh aja ini. Nanti silakan bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Sini enak ya, udah ada disiapkan create-nya, udah disiapkan store, edit dan kawan-kawan ya, udah disiapkan juga. Terus di index ya, kita pindah fungsinya, yang function yang ada di web ini ya. Kita pindah ke sini, return view, misalkan ingin nampilin login. Nah, kita save di routes-nya. Kita ganti ini, kita ganti dari kurung kerawal ke sini ya. Kurung siku, terus siswa controller titik dua kelas koma index ya, nama functionnya, nama metode index ya, index. Jadi yang ditampilin ini gitu. Terus yang bawahnya register, mungkin sekalian aja nggak apa ya, register ini di copy aja, shift alt arah bawah, ini namanya register, terus ini namanya register gitu aja. Kita ubah lagi ya dari sini, terus siswa controller dua kali kelas, nama metodenya register. Oke ya, harusnya sudah muncul harusnya nih ya, muncul kan, aman nggak error ya, alhamdulillah. Ini udah untuk model ya, untuk model ada di sini teman-teman, di siswa ya sudah dibuatkan. Untuk controller juga sudah dibuatkan. Terus selanjutnya itu setting yang lainnya ya, selain model controller tadi sama root tadi ya. Intinya ini kita pindah ya, kita pindah ke controller gitu. Terus yang lainnya itu kita setting env ya, di sini env. Jadi untuk setting env sendiri itu cukup diperlukan ya teman-teman ya, ini cukup perlu. Nah, untuk env sendiri itu cukup penting ya teman-teman ya, karena untuk konfigurasi ini kalau bisa ya, kalau bisa yang diketahui adalah hanya developernya aja ya. Jadi kalau ini di hosting atau kita taruh di GitHub misalkan, env ini tidak keikut ya, tidak ke upload ketika teman-teman hosting, kayak gitulah intinya. Jadi env ini cukup perlu ya, perlu di setting gitu. Yang pertama adalah URL-nya ya, URL ini di sini ya, latihan tes, nama servernya latihan tes gitu aja, URL-nya tes, terus DB host-nya itu kita pakai localhost, portnya ini Laravel, oh database ya, database namanya latihan ya. Kalau misalkan teman-teman udah punya Laragon ya, tinggal klik aja database ya, di sini ada latihan ya yang punya saya. Kalau misalkan namanya belajar ya silahkan masukkan belajar kayak gitu, belajar root, username root ya, passwordnya kosong ya karena belum kasih password, udah ini aja. Terus ada lagi yang ini apps env ya, lokal ya, bisa lokal bisa production ya. Untuk saat ini kalau misalkan teman-teman masih mengembangkan aplikasi, saya sarankan lokal aja dulu gitu, karena untuk lokal sendiri itu errornya akan lebih lengkap ya, maksudnya itu tampilan errornya lebih lengkap. Terus ini kan kalau masih dikembangkan kan, ini ya masih sering mencoba-coba gitu ya, jadi saya sarankan untuk lokal dulu aja. Nanti kalau misalkan sudah di hosting ya baru diganti env-nya itu bisa make yang production kayak gitu. Oke ya, ini udah semuanya, paling nggak yang ini dulu aja ya yang diganti. Oke, save, close itu. Nah, paling itu aja dulu ya untuk setting-settingnya. Nanti di video berikutnya kita membahas tentang database ya. Mungkin ini cukup pendek. Jadi untuk kalau saya gabungkan dengan database seeder nanti takutnya tambah panjang videonya gitu. Jadi saya potong dua kali aja gitu. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas tentang database seeder. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
selamat belajar ya, dan jangan lupa ngoding itu bukan yang penting biasa, tapi yang penting terbiasa. Oke, semoga teman-teman belum pusing ya. Semoga masih semangat nih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.